Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita memasuki di semester genap ya. Di semester genap ini kita bertemu di dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan semoga perkuliahan ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun dengan beberapa metode daring ya, baik itu nanti melalui video YouTube, video conference virtual ya, nanti kita akan bijak bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini berkat perjuangannya liutamima makarimal akhlak ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan semoga saja kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang berakhlak. Kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, ya tentu nanti perjuangan-perjuangan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini dan khususnya di Indonesia kita akan mempelajari itu semuanya. Pada kesempatan ini, ya di dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dengan bobot SKS itu 2 SKS. Di semester 2 ini dengan dosen pengampu saya sendiri. Namun sebelumnya kita harus menyepakati, nanti silahkan berikan tanggapan di kolom komentar berkenaan sistem mata kuliah. Untuk mata kuliah, sistem perkuliahan untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ini. Karena kita masih menyesuaikan dengan kondisi yang ada, pandemi ya. Oleh karena itu beberapa kesempatan mungkin kita sementara tidak bisa melakukan tatap muka, melainkan perkuliahan itu dilakukan secara daring. Adapun rincian pertemuannya ya, sebanyak 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka atau 16 kali kontrak perkuliahan baik itu daring maupun laring. 16 kali itu ya, pertama 7 materi, pertemuan ke-8 middle, kemudian pertemuan 9 sampai dengan 15 itu materi, kemudian pertemuan ke-16 itu final. Nah, adapun jadi faktor penilaian ya, nanti kehadiran ya, kita bisa mengikuti absen online atau bisa juga kalau materi ini saya sampaikan di video, biasanya absen itu di kolom komentar dengan menyebutkan nama, NIM, kemudian ditulis di belakang spasi hadir seperti itu. Para mahasiswa dan mahasiswi ya, semester 2 deskripsi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ini ya. Mata kuliah ini termasuk kelompok agama, mata kuliah agama, dan merupakan mata kuliah pokok yang harus diikuti oleh mahasiswi Stid Ibnu Rusyid Tanah Grogot jurusan atau program studi pendidikan agama Islam. Artinya mata kuliah ini ya, mata kuliah ini menjadi pokok daripada SKS ya, akademik kalian, maka ini wajib diambil dan wajib lulus. Mata kuliah ini mencoba memberikan gambaran dan pengetahuan ya, berkaitan dengan perkembangan peradaban Islam mulai zaman Nabi sampai dengan zaman modern hingga saat ini. Artinya kita mempelajari
pandangan-pandangan ya, berkaitan dengan perkembangan peradaban Islam. Kalau pada zaman Nabi bagaimana perkembangan peradaban Islam itu, ya kan? Kemudian lanjut pada zaman sahabat sampai dengan zaman modern yang saat ini, seperti itu. Itu deskripsi mata kuliah. Kemudian standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah standar minimal ya, yang kalian dapatkan atau kalian lakukan ya, atau kalian mendapatkan pengetahuan itu minimal yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta mampu menjunjung tinggi sikap religius. Ini standar kompetensi yang pertama. Jadi ketakwaan itu keniscayaan ya, kemudian mampu menjunjung tinggi sikap religius. Dari mana sikap religius itu kita implementasikan adalah dari nilai-nilai religius di dalam perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme, serta tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Bagaimana bentuk tanggung jawab kepada negara dan bangsa yang relevan dengan mata kuliah ini? Yaitu, ya, adapun perkembangan peradaban pada masa itu bisa kita kembangkan demi kemajuan negara dalam rangka mewujudkan rasa nasionalisme. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagaimana sih peradaban Islam itu? Mereka merawat lingkungan, kepekaan sosial, itu diajarkan. Ini kita akan ambil nilai-nilai yang akan kita implementasikan. Kemudian mengimplementasi nilai-nilai norma dan etika akademik. Ya, etika akademik ini dalam artian ya, dalam mata kuliah ini semuanya terpenuhi, baik itu kehadiran, materi kalian dapatkan, kemudian tugas itu dikerjakan, ya, kemudian middle dan final itu diikuti semua. Kemudian mengimplementasikan ya, semangat kemandirian kejuangan, artinya pengembangan potensi mata kuliah ini ya tidak hanya kalian dapatkan ketika perkuliahan saja, tetapi juga kalian bisa dapatkan dengan mengambil pengetahuan dari materi-materi atau sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Kemudian menguasai ruang lingkup perkembangan peradaban Islam mulai dari zaman Nabi sampai dengan zaman modern. Nanti ruang lingkupnya kita akan lihat ya di dalam silabus ini kemana arah perkuliahan kita dan apa-apa saja yang kita pelajari. Kemudian mengimplementasikan pandangan-pandangan peradaban Islam dalam kehidupan, memanfaatkan pengetahuan perkembangan peradaban Islam dalam mengambil keputusan terhadap situasi yang dihadapi. Nanti kita akan lihat ya, siapa tahu ada kondisi yang sama saat ini dengan pada zaman Nabi. Sikap apa yang harus diambil? Contohnya kan peradaban Islam ketika peletakan batu Hajar Aswad. Itu termasuk dalam ruang lingkup peradaban Islam. Bagaimana Nabi supaya 4 suku ini tidak terjadi kecemburuan sosial, jadi ada tindakan di situ. Kemudian memiliki sifat positif dan mengikuti perkuliahan perkembangan peradaban Islam melalui perilaku yang bertanggung jawab dan pencapaian hasil kerja. Pencapaian hasil kerja ini tadi ya, dari kehadiran, penugasan, serta middle dan final. Seperti itu. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar setelah mengikuti mata kuliah ini, ya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai perkembangan dalam peradaban Islam itu sendiri, serta
menantikan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam setiap fase perkembangan sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman modern. Jadi saat perkembangan peradaban Islam itu kita akan pelajari, ya, dan kalian dapat menjelaskan setiap fase di dalam proses perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Jadi pada zaman Nabi, ya kan, pada zaman sahabat itu bagaimana fase-fasenya. Nah ini diharapkan bisa menjelaskan itu nanti ketika kita mengikuti perkuliahan ini seperti itu. Nah, adapun beberapa materi, ya, di awal, ya, di awal perkuliahan. Nanti kita akan juga ada bagi kelompok ini, ya, akan ada bagi kelompok. Nanti ketua kelasnya menyerahkan kepada saya berapa kelompok yang bisa kita kita atur nanti sesuai dengan materi yang ada itu. Yang pertama, pengertian SPI dan tujuan manfaat ruang lingkup. Nah ini hari ini, ya, pertemuan pertama itu hari ini saya menjelaskan orientasi SPI, sejarah peradaban Islam itu ke depannya seperti apa. Nah, materi yang kedua itu nanti kita pada pertemuan selanjutnya itu adalah mengetahui perkembangan peradaban Islam pada masa Nabi. Kan ada 2 periode itu, ya. Periode Mekah dan periode Madinah. Nah, itu kita cari, kemudian kita kita bagi kelompok nanti presentasi. Teknis presentasinya nanti, ya, bisa dalam kelompok itu merekam video, nanti kita upload, baru teman-teman menonton di situ. Ya, silakan dimulai diskusinya di dalam kolom komentar. Nah, sampai kepada Khulafaur Rasyidin, ya, Khalifah Bani Umayyah, itu kita akan bahas, ya. Adapun yang pertama itu menjelaskan latar belakang masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ini perkembangan peradaban Islam pada masa Nabi periode Mekah dan periode Madinah. Karena ada masyarakat Arab sebelum Islam itu kondisinya seperti apa. Nah, ini kita cari tahu nanti. Kemudian menjelaskan dakwah Nabi periode Mekah. Bagaimana metode dakwah Nabi. Apa saja yang dilakukan Nabi ketika di Mekah dalam membangun dan mensyiarkan agama Islam itu. Sehingga masuk dia di dalam ruang lingkup peradaban Islam. Kemudian menjelaskan latar belakang masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi Madinah itu kondisinya seperti apa? Ya, kondisi masyarakat di sana itu sebelum Islam datang itu seperti apa? Ada, nanti kita cari di sumber-sumber yang memang menjelaskan hal tersebut. Kemudian menjelaskan pembentukan negara Madinah dan masyarakat Islam, membedakan peran Nabi pada periode Mekah dan periode Madinah. Nah, ini nanti di pertemuan-pertemuan awal nanti minggu ini kita tentukan dulu kelompoknya, ya. Karena di fase pertama itu kita sampai dengan pertemuan ke-7, ya. Sampai pertemuan ke-7 sini nanti kita akan tentukan ini berapa kelompok. Kalau di sini 7 ditambah lagi 2, 3, 4, 7, artinya ada 7 berarti 14 kelompok, ya, 14 kelompok. Nanti berapa itu dapatnya, atau cukup 7 kelompok. Jadi satu kelompok itu nanti dapat 2 makalah sebelum middle dan setelah middle. Nanti silakan hubungi saya untuk ketua kelasnya bagaimana mau membuat kelompok tersebut, ya. Seperti itu. Adapun penugasan di dalam mata kuliah ini nanti semuanya tugas individu maupun kelompok akan diambil dari nilai individu maupun kelompok akan diambil dari penugasan. Penugasan yang pertama yang kelompok itu bagaimana nanti di kelompok itu dia berperan, ya.
Kemudian tugas individu bagaimana cara dia menjelaskan nanti tugas-tugasnya itu yang dipresentasikan. Membuat makalah dan membuat PowerPoint ya. Nanti kita upload, kalian buat video menjelaskan seperti apa. Nanti ada bimbingan dari saya kalau memang mau pembuatan video seperti itu. Yang penting aktif di dalam perkuliahan, insya Allah nilai juga bagus seperti itu ya. Karena masa pandemi ya, diusahakan kita bisa aktif di di perkuliahan secara daring ini. Nah, adapun penilaian juga bisa kita lihat di sini. Penilaian itu kehadiran, ya. Kehadiran itu 10%. Tugas 20%, middle 30%, final itu 40%. Jadi ketika semuanya ini terakomodir, ya, kalian bisa memenuhi daripada persentase perkuliahan ini, maka nilai akan bagus, artinya tuntas seperti itu. Tuntas dalam mengikuti proses perkuliahan sejarah peradaban Islam. Kemudian ada referensi, ya. Referensi di sini banyak, ya. Salah satunya Ahmad Syalabi, itu ada sejarah kebudayaan Islam 1, 2, dan 3. Nanti di dalamnya memuat juga peradaban-peradaban apa saja yang dibangun di dalam peradaban perkembangan Islam itu kesininya seperti itu. Kemudian ada juga yang menarik itu Mahdi Nokestin, ya, kontribusi Islam dan atas dunia Barat. Ya. Kalau ada yang bilang pengetahuan yang ada di Barat, ya, itu adalah kebanyakan diadopsi dari pengetahuan Muslim, ya memang terbukti, ya, karena sebenarnya pengetahuan itu kan lebih banyak cendekiawan Muslim yang artinya yang merancang dari awal keilmuan itu, ya. Kita punya Al-Farabi, ya kan, kita punya Al-Khawarizmi, ya, banyak lagi tokoh-tokoh Islam, ya, Muhammad Abduh, ya, yang memang dia itu sudah lebih dahulu daripada dunia Barat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini termasuk dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Ya. Sehingga peradaban itu kan peradaban itu kan berkaitan dengan perkembangan sosial masyarakatnya itu seperti apa, baik dari segi pendidikan, ya, kemudian keagamaan itu seperti apa, sehingga dia dikatakan peradaban Islam. Jadi muncullah nanti pengetahuan kita yang baru ini tentang peradaban Islam, kita adopsi, kita implementasikan yang bisa diimplementasikan pada zaman modern saat ini. Ya. Salah satunya nilai-nilai yang ada di dalam perkembangan peradaban Islam itu, ya, selalu meningkatkan kualitas keilmuan, pendidikan, dan pengetahuan. Nah, kenapa mereka saat itu bisa berkembang peradabannya? Karena pengetahuan itu selalu digali. Nah, ini salah satu contoh nilai-nilai semangat dalam berpendidikan itu kita adopsi, kemudian kita implementasikan pada zaman saat sekarang ini, seperti itu. Artinya ada nilai-nilai dalam peradaban Islam itu yang bisa kita adopsi demi perkembangan tadi, ya, perkembangan zaman, perkembangan pendidikan, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya harap, ya, saudara-saudara dapat aktif, ya, mengikuti perkuliahan secara daring ini. Silahkan nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya yang perlu kita diskusikan. Bisa kita diskusikan bisa di WhatsApp, ya, di kolom komentar, atau secara virtual seperti itu. Mungkin itu dulu, ya, berkaitan dengan pengantar mata kuliah sejarah peradaban Islam pada semester genap ini. Saya harap semuanya mengikuti dengan lancar, ya, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada, dan terus komunikasi dan diskusi guna mengembangkan pengetahuan dan keilmuan kita dalam ruang lingkup sejarah peradaban
Islam di semester genap yang akan kita lalui bersama ini. Demikian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.